The Divine Martial Stars. Terletak di tepi hutan kuno 1000 tahun di pegunungan Qinling, Desa Randengsi terletak di kota Baoji di Provinsi Shanxi. Itu di daerah pegunungan dan sungai, pohon-pohon yang dipenuhi dengan tanaman hijau yang subur dan subur. Itu adalah tempat yang indah dengan pemandangan indah dan sederhana yang membuat kota ini seperti surga. Itu juga terkenal di seluruh provinsi Shanxi, dan juga terkenal karena kuil Randeng dengan sejarah panjang yang dibangun di dinasti utara dan selatan di belakang gunung di desa. Sekarang matahari akan terbenam, mencerminkan desa Randengsi. Sekarang sudah pertengahan musim panas, tetapi masih begitu hijau di antara hutan dan ladang gunung. Pemandangan seperti itu begitu indah seperti lukisan gulir, yang membuat orang merasa sangat takjub. Seorang remaja langsing dengan alis tebal dan mata besar memegang batang jerami miring di mulutnya. Dia bernyanyi sambil berjalan keluar dari satu-satunya rumah jagal ternak di desa. Ada sedikit bau darah pada dirinya setelah dia menyembelih babi dan ada sepotong hati babi segar di keranjang di tangannya. Dan remaja ini bernama Limu, dia berusia 14 tahun ini. Limu baru saja lulus dari peringkat nomor 1 di sekolah menengah pertama selama ujian masuk sekolah menengah atas Juli ini. Limu adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki orang tua. Dia diadopsi oleh kepala biara kuil Randeng kuno ketika dia masih sangat muda, dan hanya ada satu kepala biara di kuil. Namun, kepala biara ini bukan seorang biarawan tetapi seorang pemalsu tua di pedesaan. Dan lelaki tua dan lelaki muda itu tinggal bersama di kuil kuno yang hancur. Ketika Limu tidak di sekolah, dia tinggal di kuil Randeng kuno. Dia akan selalu menonton para Buddha kuno dan minum musim semi gunung. Dia sangat disambut di antara penduduk desa karena memiliki alis tebal dan mata besar terbuka serta dia tampak bermartabat dan kuat saat dia tersenyum. Terlebih lagi, si bapak tua yang mengadopsinya begitu bergengsi di desa Randengsi. Sebagai akibatnya, dia selalu makan dan minum di tetangganya ketika dia masih muda. Lebih tepatnya, dia tumbuh di banyak keluarga di desa. Ketika dia berusia 10 tahun, Limu dipaksa oleh kakek pemalsu untuk menyembelih babi sebagai pekerjaan paruh waktu di rumah jagal desa, dan sekarang dia telah melakukan pekerjaan ini selama 4 tahun. Dan si tua bohong memberi alasan kepada Limu bahwa berguna baginya untuk berkultivasi bersama roh pembunuh. Aku hanya seorang siswa junior, jadi mengapa aku membutuhkan roh ini? Dan aku pikir paman pembunuh babi Qin pasti adalah dewa pembunuh yang tiada taranya jika berguna untuk menumbuhkan roh pembunuh. Yah, aku pikir pemalsu itu harus menjadi gila. Saat Limu memikirkan hal ini, dia merasa sedikit kesal. Limu telah menyembelih lebih dari 100 babi dalam 4 tahun. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat jahat seolah-olah tangannya berlumuran darah. Guk, guk, guk. Dan itu adalah Siberian Husky hitam dan putih dengan mata warna berbeda yang mengikutinya. Itu sangat gemuk dan indah. Limu menemukan anjing ini di gerbang sekolah 3 tahun lalu. Pada waktu itu adalah bayi anjing yang baru lahir setelah beberapa bulan. Itu ditinggalkan dan sangat tipis yang hampir mati kelaparan. Limu membawanya ke kuil Randeng kuno dan menyimpannya sampai sekarang. Dan setelah 3 tahun, Husky ini menjadi tinggi dan kuat dengan kerangka yang sangat tinggi seperti sapi kecil. Sekarang itu menjadi kutukan besar di desa dan hanya bertindak seperti pengganggu di antara anjing piai dan anjing peliharaan lebih dari 60 di desa Randengsi. Selalu membawa tim anjingnya menyeberangi seluruh desa dan melolong di pegunungan dan hutan, membuat ayam dan bebek terbang berantakan dengan bulu-bulu mereka terbang di langit. Tapi untungnya, Husky ini belum terbunuh dan dijadikan hotdog oleh penduduk desa sementara mereka mengeluh karena Limu dan kakeknya menikmati popularitas besar di desa. Dan Limu menyebutnya Jenderal. Jenderal anjing. Pakan. Jenderal menatap hati babi segar yang diikat dengan tali jerami di tangan Limu dan meneteskan air liur perlahan di sana. Itu bergumam secara intim dan mengikuti Limu di sana-sini, mengambil hati bersamanya. Itu sekitar 20 menit berjalan kaki dari rumah jagal ke kuil kuno di belakang gunung. Itu pemandangan yang sangat indah di sepanjang jalan dan matahari terbenam seperti emas. Ketika Limu bertemu dengan penduduk desa yang kembali dari pekerjaan pertanian, dia selalu menyapa mereka secara aktif dengan antusiasme yang tinggi. Paman dan bibi itu selalu baik untuk Limu sejak dia masih sangat muda dan memperlakukannya sebagai kerabat mereka sendiri. Limu merasa sangat berterima kasih kepada para penduduk desa yang sederhana dan baik hati sejak dia pernah makan malam di setiap keluarga mereka. Ketika para penduduk desa melihatnya, mereka akan membalas dengan senyum karena mereka sangat menyukai Limu. Matahari tenggelam di barat.
Beberapa orang menggelengkan kepala dan menandatangani ketika mereka melihat Limu dan Jenderal menghilang di jalan gunung di kejauhan. Yah, itu sangat disayangkan. Limu pandai belajar dengan beberapa kecerdasan batin. Dia adalah siswa terbaik di desa kami dan peringkat nomor 1 dalam ujian masuk sekolah menengah. Tapi aku tidak tahu mengapa Tuan Li tidak ingin dia melanjutkan sekolah di sekolah menengah. Petik 2. Tentu saja, dikatakan bahwa kepala sekolah dari sekolah menengah terbaik di kota pernah datang ke kuil Randeng sendirian. Dia ingin bocah ini belajar di sekolahnya secara gratis dan bahkan ingin dia berada di sekolah Yulin setiap bulan. Biaya hidup, namun, Tuan Li menolak semua ini. Petik 2. Kurasa Tuan Li ingin Limu mewarisi keterampilannya. Saya tidak berpikir keterampilan Guru Li seperti geomansi, menjaga kesehatan, menghilangkan iblis, dan menangkap hantu berguna dalam masyarakat modern ini, dan saya pikir itu bukan ide yang baik bagi bocah Limu untuk mempelajari hal ini. Guru Li benar-benar ahli dalam hal ini, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa dia memiliki penyakit mental dan itu akan sangat mengerikan ketika dia terserang penyakit ini. Yah, Limu akan sangat menyedihkan karena dia harus merawatnya dengan hati-hati. Petik 2. Dan penduduk desa itu terus berbicara dan mereka merasa kasihan pada Limu. Halo, Pak Tua, aku kembali. Ketika Limu memasuki gerbang kuil, dia menyambutnya dengan keras. Tetapi tidak ada respons dari si tua botak dari halaman belakang ruang meditasi seperti biasa. Limu tidak menerima begitu saja. Dia menendang jenderal dan membiarkan Husky bermain sendiri, lalu berjalan ke dapur secara langsung. Dan hanya ada Limu dan pemalsu tua di kuil Randeng. Ruang meditasi begitu sunyi dan dalam sekarang. Baru saja Limu berlari dan kembali ke kuil Randeng, dengan demikian, dia merasa sedikit berkeringat sekarang. Dia menyembunyikan hati babi di dalam toples setelah memasuki dapur, kalau-kalau jenderal mencuri dan memakannya kapan saja. Setelah itu, dia mengambil seteguk air sumur dan menghabiskannya dengan saksama. Kemudian dia membuang sendok air dan mulai berlatih di ruang terbuka di kuil seperti biasa. Dan itu Zenwu Boxing. Dan seni bela diri disebut keterampilan Xiantian. Nama-nama itu sangat menakutkan. Dan itu adalah pemalsu tua yang mengajarkan Limu dua jenis keterampilan itu. Pada saat itu ketika Limu mulai belajar berjalan, dia dipaksa untuk mempraktikannya oleh si tua bohong. Zenwu Boxing adalah serangkaian keterampilan dan trik dalam seni bela diri sementara Xiantian skill adalah semacam metode pernapasan. Dia telah berlatih mereka selama 11 tahun hingga sekarang, dan itu sudah menjadi praktik yang biasa baginya. Dia akan mempraktikkannya selama 1 jam di pagi dan sore hari. Menurut pembuat tua itu, Zenwu Boxing berasal dari orang-orang immortal, dan orang bisa menghancurkan gunung dan memecahkan tablet setelah mencapai penguasaan melalui studi komprehensif dari 18 gaya Zenwu Boxing. Orang bahkan dapat menghancurkan mobil lapis baja dengan mudah walaupun dia baru saja belajar sedikit. Namun, Xiantian skill 12 tahap lebih kuat karena dapat menyebabkan perubahan kualitatif pada orang-orang dengan membersihkan sumsum dan memperbaharui otot. Ketika seseorang mencapai stage bawaan, dia bisa terbang dengan cepat di udara seolah-olah dia immortal. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa Limu bahkan tidak bisa menghancurkan sepotong kayu dengan Zenwu Boxing meskipun dia sudah berlatih selama 11 tahun. Itu hanya meningkatkan kapasitas vitalnya. Dia tidak bisa menemukan kekuatan yang menarik darinya, meskipun si tua bohong selalu menggambarkannya. Dan si tua bohong punya penjelasan sendiri untuk ini. Menurut apa yang dikatakan si tua bohong, bumi saat ini berada di zaman yang mengakhiri kekuasaan. Akibatnya, energi langit dan bumi habis, begitu pula ki spiritual di udara. Dengan demikian, tidak ada kondisi yang tepat untuk berlatih. Dan itulah mengapa dia tidak bisa menguasai dua metode kultivasi yang dia berikan kepadanya. Bagaimana dia bisa menemukan alasan seperti ini? Sungguh pembohong. Dan Limu bahkan tidak repot-repot membuka kedok si tua bohong itu. Dia bahkan lebih marah tentang fakta bahwa penjahat tua masih memaksanya untuk berlatih karena tidak ada cara untuk berhasil mempraktikkannya di bumi sementara dia sudah mengakui hal itu. Limu selalu ingin melawan selama beberapa tahun pertama ketika dia berusia 5 atau 6 tahun, namun, dia harus terus berlinang air mata ketika dia memar parah karena dicambuk ketika fakir tua itu memukulinya dengan sebatang tongkat. Kemudian, dia tumbuh dewasa dan si tua bohong harus mengambil jalan yang lembut alih-alih yang sulit karena dia tidak bisa mengalahkan Limu. Oleh karena itu, dia akan berpura-pura diserang oleh penyakit mental, berbicara omong kosong dan berlari telanjang begitu Limu tidak menuruti nasihatnya. Akibatnya,
Limu tidak bisa menangis atau tertawa dan harus menekuk lutut untuk terus berlatih. Dan kemudian Limu terbiasa dengan ini. Bagaimanapun, ia dapat menganggap mereka berguna untuk membangun tubuh yang baik dan meningkatkan kesehatannya sampai tingkat tertentu dengan keengganan dan memperlakukan mereka sebagai senam radio anak-anak untuk berlatih selama 2 jam setiap hari. Datang suara ketika dia berlatih. Setelah selesai berlatih 1 set metode kultivasi, Limu merasa sangat panas di sekujur tubuhnya. Terutama jeroan yang membuatnya terasa begitu panas dan kering seolah-olah terbakar, tetapi ia juga merasa sangat nyaman. Dan Limu sudah terbiasa dengan ini. Setelah latihan di malam hari, dia pergi ke pintu ruang meditasi di halaman belakang, ditelanjangi sampai ke pinggang. Jadi, Pak Tua, apa yang ingin kamu makan untuk makan malam? Aku sudah selesai berlatih sekarang. Aku punya hati pelabuhan segar dari rumah jagal, jadi, bagaimana dengan labu lilin favorit Anda dan mie sup hati babi? Limu mulai bekerja sejak dia berusia 6 tahun, dan dia dipaksa untuk memasak oleh pemalsu tua yang buruk ini, dan Limu yang memasak selama beberapa tahun terakhir. Ini hari yang besar hari ini. Jangan terburu-buru untuk memasak, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Suara yang tidak biasa dan serius datang dari balik tirai ruang meditasi. Apa hari besarnya? Ketika Limu mendengarnya, dia berpikir sejenak dan menggaruk kepalanya. Hari itu tanggal 14 Juli tahun 2017 hari ini, dan itu bukan hari libur umum atau hari libur bulan tradisional, atau hari peringatan internasional, hari ini cukup normal, jadi mengapa itu besar? Duduklah di pintu ruang meditasi dan dengarkan aku. Sangat jarang ketika si tua bohong menjadi begitu serius kali ini daripada menjadi cabul seperti biasa. Nanti, aku akan memberitahumu sesuatu yang penting. Sekarang dengarkan baik-baik, jangan sela aku sebelum aku selesai. Oh oke, Limu ragu dalam pikirannya, tetapi dia masih duduk di pintu ruang meditasi dengan kaki bersilang. Dia punya firasat buruk. Karena setiap kali ketika si tua bohong mengatakan ada sesuatu yang besar terjadi sebelumnya, itu sebenarnya ketika ia diserang oleh penyakit mental. Dan mungkin kali ini tidak terkecuali. Begini masalahnya. Sederhananya, akan ada satu arai pemancar besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dibangun di wilayah bintang Siwei di mana beberapa sekte seni bela diri super terletak di luar tata surya sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk mengembangkan bagian selatan galaksi. Namun, pulsa kekuatan immortal formasi ini akan melemahkan bumi, dan bumi akan dihilangkan. Aku harus membawamu pergi dari bumi, tetapi sebelum kamu pergi, aku harus sesuatu untuk diceritakan sehingga kamu bisa terbiasa dengan kehidupan di sana dengan cepat, dan itu adalah suara yang jelas dari pemalsu tua dari ruang meditasi. Wah, apa? Limu tertegun. Bumi akan dihilangkan, wilayah bintang Siwei, dan kekuatan seni bela diri yang super. Seperti yang diharapkan, penjahat tua itu terserang penyakit lagi. Dan jelas, kali ini lebih serius karena dia bahkan bisa berbicara omong kosong seperti ini. Mungkin nanti dia akan mengatakan bahwa alien dari 5 galaksi Bima Sakti akan menginvasi bumi dan merampok panda raksasa harta nasional jika dia melanjutkan. Yah, Pak Tua, kamu bisa berhenti dulu, oke. Kupikir lebih baik kita kesampingkan masalah sepele dari penghancuran bumi dulu. Kesehatanmu lebih penting, dan mungkin kamu demam. Jadi, bagaimana dengan membiarkan saya mengirim Anda ke rumah sakit terlebih dahulu? Limu berusaha membuat dirinya terdengar tulus ketika berbicara. Karena menurut pengalaman sebelumnya, dia harus menerima apa yang dikatakan si tua bohong daripada menyangkal dengan kaku ketika dia menderita penyakit itu. Atau kalau tidak, lelaki tua ini akan menjadi lebih gila. Bang! Sebuah sandal terbang keluar dari ruang meditasi dan mengenai tepat di kepala Limu. Sial, jangan ganggu aku. Aku baru saja memberitahumu. Sekarang formasi sudah memulai dan waktu terbatas. Kamu tidak boleh bicara omong kosong. Mengapa kamu membuatku merasa sangat marah? Diam dan dengarkan saya dengan hati-hati, itu adalah suara marah dari ayah tua ketika dia berteriak keluar dari ruang meditasi. Sial, aku tidak sakit. Kamu adalah orang yang berpandangan dan pengalaman terbatas, diam. Petik 2. Menyeka jejak sepatu di dahinya, Limu tidak bisa menangis atau tertawa. Orang tua ini harus diserang oleh penyakit mental yang serius hari ini. Dia sangat marah dan bahkan berbicara bahasa Inggris. Baiklah, tenang, kamu bisa melanjutkan dan aku tidak akan mengganggu kamu, kata Limu saat dia menenangkannya.
Kemudian si tua bohong itu masih merasa marah dan terus berbicara ketika dia terengah-engah. Biarkan saya bicara singkat. Semua orang tahu bahwa kekuatan seni bela diri super dari wilayah Bintang Ziwei begitu buruk. Yang disebut pemecatan adalah alasan untuk berurusan dengan opini publik dari wilayah Bintang Ziwei. Dan akhirnya mereka dapat menghancurkan bumi secara langsung. Sehingga tidak akan lama sebelum bumi dihancurkan. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa persiapan tahap awal membangun super arai pemancar besar akan membutuhkan waktu, dan mungkin lebih dari 20 tahun sesuai dengan metode perhitungan di bumi. Biarkan saya mengirim Anda pergi dari bumi ke bintang seni bela diri tingkat rendah. Dengan cara ini, itu akan menjadi nyaman bagi Anda untuk menguatkan diri sendiri, dan mungkin Anda dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam mempelajari Zenwu Boxing dan Xiantian Skill dalam 20 tahun. Yang berarti Anda mungkin bisa mendapatkan kekuatan untuk memecahkan penghalang planet ini dan menemukan metode untuk menyelamatkan bumi. Petik 2. Jadi, itu, ya, aku mengerti. Jangan khawatir, kakek, aku pasti akan mempraktikkan 2 keterampilan sihir yang telah kamu berikan kepadaku bahkan jika itu bukan untuk bumi tetapi untuk kamu dan sesama penduduk desa di desa Randengsi. Limu menemukan bahwa ayah tua itu diserang oleh penyakit mental yang serius dan dia harus bekerja sama. Baiklah, bagus kau bisa memahaminya. Dan suara si tua bohong keluar dari ruang meditasi lagi, dan kemudian dia menambahkan, sial, itu semacam takdir bahwa kita bersama, dan Anda harus mandiri di masa depan. Namun, saya harus mengingatkan Anda lagi, tahukah Anda apa yang paling penting bagi seniman bela diri ketika mereka mencari nafkah berkelana dari satu tempat ke tempat lain di antara bintang-bintang? Petik 2. Nah, pemalsu tua ini agak jauh dalam aktingnya. Merasa tak mampu berkata-kata, Limu harus bekerja sama dengannya. Kemudian dia berpura-pura berpikir sejenak dengan hati-hati dan berkata dengan serius, seorang seniman bela diri harus maju terus dengan tekad, dan harus berjuang untuk garis depan dengan surga tidak peduli kesulitan apa yang dia temui. Dia juga harus fokus pada kebenaran terlebih dahulu. Ketika dia berjuang untuk hidup di dunia dan membantu teman-temannya di saat kehilangan nyawanya. Selain itu, dia tidak akan pernah mundur menghadapi kejahatan bahkan dengan mengorbankan hidupnya demi keadilan tanpa ragu-ragu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, bang, sandal kedua terbang keluar dari ruang meditasi dan mengenai tepat di kepalanya. Bodoh, bagaimana kamu bisa melupakan apa yang aku ajarkan sebelumnya? Mengapa kamu mengatakan membantu orang lain dalam kehilangan nyawamu dan mengorbankan dirimu demi keadilan? Itu salah, benar-benar salah. Sial. Kamu akan membuatku kesal. Anda harus ingat prinsip pertama yang harus Anda selesaikan ketika Anda tidak bisa menang seperti Anda berada di dunia. Anda harus mengakui telah dikalahkan atau mengakui impotensi Anda. Hidup lebih penting setiap saat, keselamatan terlebih dahulu dan itu lebih penting untuk hidup. Petik 2. Si tua-tua itu sangat marah. Dia merasa sangat kecewa seolah-olah Limu tidak memiliki kapasitas untuk perbaikan. Limu tidak tahu harus berkata apa. Dan lelaki tua itu melanjutkan dengan kata-kata tulus dan harapan yang tulus, anakku, aku sudah mengajarimu semua keterampilanku selama beberapa tahun terakhir, mereka begitu luar biasa di alam semesta. Meskipun aku selalu tangguh bagimu dan dipaksa Anda melakukan banyak hal yang tidak ingin Anda lakukan, meninggalkan masa kecil Anda tidak lengkap. Namun, saya melakukan semua ini untuk kebaikan Anda sendiri. Anda akan mengerti betapa berharganya keterampilan itu ketika Anda mencapai bintang seni bela diri tingkat rendah, dan Anda harus menghargai saya untuk semua ini. Mendengar ini, Limu menggerakkan mulutnya. Sejujurnya, dia mungkin merasa tersentuh jika dia tidak tahu bahwa si tua bohong itu berbicara omong kosong. Bagaimana dia bisa membujuk si tua bohong untuk pergi ke rumah sakit karena dia sekarang sakit parah? Kemudian si tua bohong itu berbicara lagi, ya, aku tidak akan membicarakan hal ini lagi. Jangan mengecewakanku ketika kau ada di dunia secara mandiri, masuk sekarang, biarkan aku mengirimmu pergi. Limu terkikik. Ini adalah kesempatan bagus. Ketika dia masuk, dia akan menemukan cara untuk mendekati ayah tua itu, mengikatnya dan mengirimnya ke rumah sakit. Limu membuka pintu ruang meditasi dan masuk langsung. Tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat dia masuk, dia merasa terpesona tiba-tiba dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanah di belakang tirai itu sebenarnya bukan tanah. Limu tampaknya telah melangkah ke dalam abisal jurang ketika dia melewatkan langkahnya dan jatuh langsung ke bawah. Lalu ada dengungan aneh di telinganya, membuatnya benar-benar tidak berbobot. Sial, itu sangat jahat. Kamu pasti gila, penjahat tua.
Kapan kamu menggali lubang yang begitu dalam di ruang meditasi? Limu berteriak kesedihan dan amarah. Tapi suaranya berhenti tiba-tiba. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. Aha, aku berhasil. Aku menghabiskan 10 tahun untuk mengukir 9 bintang langit arah ini dan mengaktifkannya dengan setengah dari darahku. Nah, ini kebaikan untuk bocah ini. Akhirnya aku mengirim ini. Wah, aku benar-benar terbebaskan. Aha, aku bisa kembali akhirnya. Biarkan aku mengubah koordinasi susunan. Aha, aku tidak ingin tinggal di bumi ini lagi karena tidak ada lagi ki spiritual. Aha. Tawa panik si pembuat sepatu tua bergema di ruang meditasi. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki keluar dari candi Randeng saat ini. Halo, Jenderal, apakah saudaramu ada di ruang meditasi? Suara menyenangkan seorang gadis terdengar. Dan Jenderal, setinggi sapi kecil, mengibas-ngibaskan kepala dan ekornya untuk memimpin jalan dengan senyum tersanjung. Dan ada seorang gadis cantik berusia 13 atau 14 mengikuti di belakang. Dia adalah seorang gadis yang ramping dan tinggi hampir 170 cm dengan rambut hitam, penampilan bagus dan kulit putih. Senyumnya terungkap sebelum dia berbicara dan ada tonjolan samar-samar terlihat di depan dadanya di bawah t-shirt putih salju. Dia mengenakan jeans ketat yang mencerminkan kaki lurus panjangnya serta sosok yang menarik, melengkung, dan ramping. Dia benar-benar cantik. Bahkan kuil Randeng yang tenang telah menjadi berseri-seri dan mempesona karena penampilannya. Limu pasti bisa mengenalinya jika dia ada di sini sekarang. Gadis ini adalah Wang Xiu, komisaris yang bertanggung jawab atas studi di sekolah menengah pertama, kampus primadona dan juga mantan teman sekolahnya. Guk-guk, Jenderal melompat dengan gembira dan mengibas-ngibaskan ekornya dengan liar. Itu memimpin jalan dengan lebih datar dan memasuki ruang meditasi langsung dengan sukacita. Wang Xiu mengikutinya dengan cermat dan masuk tanpa ragu-ragu. Dia tersenyum dan berkata, "Halo, brotermu, apakah Anda di sana? Tuan Chen yang meminta saya untuk datang ke sini. Dia berharap Anda dapat terus belajar di sekolah menengah." Namun, pada saat berikutnya, teriakan gadis dan anjing itu terdengar di ruang meditasi pada saat yang bersamaan. Dan kemudian, suara mereka lenyap sepenuhnya. Ada kesunyian yang lama sebelum suara kesedihan orang tua itu terdengar. "Oh tidak, anjing sialan, gadis ini, bagaimana kamu bisa masuk?" "Sial, aku tidak punya kesempatan untuk menghentikan mereka karena aku telah kehilangan begitu banyak darah. Arai telah diaktifkan lagi sebelum aku punya waktu untuk mengatur koordinasi susunan. Ya Tuhan, gadis biasa dan anjing bodoh ini telah diusir juga. Mereka telah menyia-nyiakan semua sisa darah rohku, benar-benar bencana. Saya lakukan sekarang karena arai ini dapat digunakan hanya sekali. Saya akan terjebak di sini di bumi tanpa arai dan darah roh. Yesus, apakah Anda bercanda dengan saya?" Petik 2, itu membuat si tua fakir marah. Dan setelah beberapa lama, suara pemalsu tua itu terdengar ketika dia berbicara di ruang meditasi. "Sial, itu akan sangat menarik. Anjing dan cewekmu semuanya telah ditransmisikan, kamu akan merasakannya begitu menarik di planet itu. Kamu harus berlatih keterampilan Xiantian dengan sempurna dalam waktu 20 tahun sehingga kamu dapat menembus penghalang dari bintang dan membantu saya keluar, atau yang lain, saya akan tinggal dan dimakamkan dengan bumi di sini." Petik 2.